Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatil akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kembali kita diberikan taufik oleh Allah untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam tentunya mengkaji kitab-kitab para ulama yang tentunya itu sebagai bekal dalam hidup dan kehidupan kita sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan usaha, kegiatan dan juga amal soleh kita Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semua, merahmati kita sehingga kita menjadi husnul khatimah, mendapatkan akhir yang baik ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita masih dalam bahasan takdir dengan bahasan-bahasan yang pernah kita lalui seperti al-istita'ah, yaitu kemampuan dari hamba dan bagian-bagiannya yang pernah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dan sebelumnya, juga kaitannya dengan a'mal al-ibad, amalan-amalan hamba. Kemudian di situ pernah kita sebutkan pendapat-pendapat yang ada berkaitan dengan amal hamba itu. Dan selanjutnya, poin berikutnya kita akan membaca dan melengkapi apa yang beliau sebutkan di sini rahimahullahu taala pada poin yang ke-87, kemudian 89 dari buku terjemah yang dibagikan. Nah, jadi ini masih juga kaitannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja diikuti buku terjemahnya di situ. Nah, ada yang coba baca? Qala al-alama hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraqi al-Tahawi. Qala walam yukallifuhum Allah ta'ala illa ma yutiquna wa la yutiquna illa ma kallafahum wa huwa tafsiru la hawla wa la quwwata illa billah. Naqulu la hilata li ahadin wa la tahawwula li ahadin wala harakata li ahadin an ma'siyatillah illa bima'unatillah wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah wa sabati 'alaiha illa bitaufiqillah. Berkata al-alama hujjatul Islam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi, semoga Allah merahmati beliau. Allah hanya membebani mereka sebatas yang mereka mampu, dan mereka pun memang tidak akan mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan Allah atas mereka. Itulah pengertian kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kita mengatakan tidak ada upaya bagi seorang pun dan tidak ada gerakan bagi seorang pun. Juga tidak ada daya bagi seorang pun dari menjauhi maksiat melainkan dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melaksanakan dan bertahan dalam ketaatan kepada Allah melainkan dengan taufik Allah. Wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi ghalabat masyiatuhu al-masyiati kullaha wa ghalaba qada'uhu al-hiyala kullaha. Yaf'alu ma yasha' wa huwa ghairu zalimin abadan. Taqaddasa 'an kulli su'in wa hin wa tanazzaha 'an kulli aibin wa syai'in. La yus'alu 'amma yuf'alu wa hum yus'alun. Segala sesuatu berlaku menurut kehendak Allah, ilmunya, keputusannya dan takdirnya. Kehendaknya mengalahkan seluruh kehendak, takdirnya mengalahkan seluruh upaya. Dia berbuat sekehendaknya tanpa zalim selama-lamanya. Dia tersucikan dari semua keburukan dan kejahatan, dan tersucikan dari segala aib dan kekurangan. Tidaklah dia ditanya tentang apa yang diperbuat, tetapi merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Quran Surah Al-Anbiya ayat 23. Baik, itu yang disampaikan oleh Imam
At-Tahawi rahimahullahu taala dalam poin ini melengkapi keterangan beliau tentunya pada keterangan sebelumnya berkaitan dengan amal atau af'al al-ibad, perbuatan hamba. Mana kita sebutkan perbuatan hamba itu tentunya tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, dan juga di samping itu Allah memberikan kehendak bagi makhluk untuk menentukan, memilih sendiri perbuatannya. Sehingga segala apa yang diperbuat oleh manusia itu tentunya dipertanggungjawabkan oleh manusia tersebut. Kalau baik maka dia akan mendapatkan kebaikan, kalau buruk maka mereka tentunya akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan keburukannya. Dan tentunya itu Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dengan segala keputusan, segala perbuatannya. Dan nanti kita akan sebutkan kembali sebagaimana yang diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala. Lalu pada poin ini beliau sebutkan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala tidaklah membebani makhluk yaitu manusia, jin dan manusia sebagai makhluk yang ditaklif, yang diberikan beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan itu beban Allah Subhanahu wa taala kepada mereka sebatas yang mereka mampu. Ini juga keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walam yukallifhumullahu ta'ala illa ma yutiqun wala yutiqun illa ma kallafahum. Allah hanya membebani mereka sebatas yang mereka mampu, dan mereka pun memang tidak akan mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan Allah atas mereka. Jadi itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala ini tentu sejalan dengan nas yang ada Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang terakhir kita membacanya dan kita menghafalnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Juga dalam ayat lain surah Al-An'am ayat 152 Allah pun menyampaikan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Yaitu Allah tidak membebani satu jiwa kecuali melainkan apa yang disanggupinya, yang dimampukannya. Itu juga sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Sehingga dalam Al-Baqarah ayat terakhir yang tadi kita sebutkan sepenggal ayatnya, di akhir di situ disebutkan Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, sampai akhir ayatnya. Ya Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Di situ kita pun berdoa, ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau membebani kami dengan sesuatu yang tidak kami mampu. Dan itu pernah kita sebutkan berkaitan dengan al-istita'ah, ya, berkaitan dengan kemampuan. Ini yang dimaksud dengan kemampuan syar'i, kemampuan syar'i. Di situ apabila ada hal-hal yang menyebabkan seorang tidak mampu menjalankan hukum-hukum syar'i, maka mereka mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan. Dah kita contohkan pada pertemuan yang lalu, kalau orang itu tidak mampu sholat berdiri, boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, boleh berbaring. Dan seterusnya daripada rukhsah yang ada berkaitan dengan ibadah-ibadah yang lain, puasa, kemudian yang lainnya. Nah, oleh karena itu ini juga harus difahami bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ketika orang itu hidup di bumi ini, maka tentu Allah Subhanahu wa taala memudahkan makhluknya sesuai dengan penciptaannya. Memudahkan makhluknya dengan sesuai dengan penciptaannya. Dan pernah kita sebutkan berkaitan dengan takdir, di mana Rasulullah SAW menyebutkan semua kita, kata Nabi SAW, telah ditentukan tempat duduknya, tempatnya di neraka ataupun di surga. Apakah kita berserah diri, bertawakal saja tanpa beramal? Maka kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi beramallah karena setiap kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takdirnya, sesuai dengan ciptaannya. Dan itu merupakan akidah, ya, keyakinan bagi kita, sehingga seorang muslim itu tegak, sabar tentunya di dalam menghadapi kehidupannya. Ada orang yang naudzubillah
ya ditakdirkan cacat oleh Allah, ya. Itu semua yakinlah Allah mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna melebihi pengetahuan si orang itu. Pasti ada kebaikan di situ. Kemudian kita ingat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani sesuatu yang yang tidak dimampui oleh makhluknya. Jadi pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan-jalan keluar kepada mereka-mereka yang tidak mampu. Ini menunjukkan bagaimana Islam mengajarkan kepada kita prinsip dasar kesabaran. Sehingga ukuran dalam hal ini adalah ukuran syar'i, ukuran syar'i. Jadi jangan sampai ada orang yang membaca atau mendengar kalimat-kalimat seperti ini, Allah tidak membebani makhluknya ya, kecuali yang dimampukan, yang yang boleh dikerjakan atau yang dimampukan oleh makhluknya. Lalu mereka berdalil dengan ayat ini atau pernyataan para ulama dengan sedikit-dikit itu. Sedikit-dikit Allah tidak membebani. Allah menyukai untuk dikerjakan rukhsahnya daripada perintah azimahnya. Ini juga ada kaedah-kaedahnya dan juga dari hadis Nabi SAW tentunya. Ini tentu tidak demikian. Jadi pada asalnya hukum-hukum syar'i itu mudah. Itu pada asalnya. Pada asalnya sekali lagi hukum-hukum syar'i mudah berdasarkan ayat ini la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi pada asalnya sekali lagi hukum-hukum syar'i itu mudah. Cuma orang-orang yang beralasanlah yang memperberat-beratkannya. Karena tidak sesuai ya, karena tidak sesuai dengan adat istiadatnya, karena tidak sesuai dengan kebiasaannya. Jadilah syariat-syariat yang sudah terang benderang kewajibannya, terang benderang keharamannya menjadi berat baginya. Lalu apakah ini bertentangan dengan ayat atau bertentangan dengan keterangan Nabi SAW dan juga para ulama? Ya tentu tidak, karena ini dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Ini kita berbicara hukum asal syariat. Jadi kalau ada orang yang berat, perempuan, wanita berat untuk memakai hijab, memakai jilbab, ya mana yang keliru? Apakah ayatnya atau dianya yang keliru? Ya, pasti dianya. Kenapa orang lain mampu, lalu dia kenapa tidak mampu? Jadi ini sekali lagi hukum asal daripada disyariatkannya syariat adalah kemudahan. Kemudahan dan juga pastinya kebaikan, dan kiaskan kepada syariat-syariat yang lain. Berarti itu kalau ada syariat yang kita merasa berat, maka cek diri kita. Apa yang salah pada diri kita? Kenapa kita merasa berat? Susah sekali gitu pergi ke masjid 5 kali sehari ke masjid. Padahal ya boleh-boleh saja kalau dia usahakan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam bab ini menyebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bagi siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, maka kata Allah Subhanahu wa taala lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan petunjuk menuju jalan-jalan tersebut. Berarti ini kaitannya dengan kesungguhan, kaitannya dengan keinginan, kaitannya dengan usaha, sejauh mana kita berusaha. Jangan belum sudah mengatakan wah Allah menyukai, Allah meringankan, Allah tidak membebani dan seterusnya. Ini semua alasan-alasan. Allah Maha tahu dari alasan-alasan yang demikian untuk lari daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu al-ijtihad, sungguh-sungguh usaha upaya itu sejalan dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha tadi. Itu sejalan. Jadi kalau ada usaha semaksimal mungkin lalu tidak mampu, ya kemudian barulah itu la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tapi kalau belum dikerjakan, belum dicoba, belum menempuh, terus awal-awal sebut la yukallifullahu nafsan illa usaha, terus pandai-pandai pula kutip apa disebut Imam Tahawi di sini, itu namanya alasan-alasan. Ya kadang-kadang orang yang pandai, ya orang yang memiliki wawasan itu lebih pandai membuat alasan-alasan kadang-kadang. Naudzubillah min dzalik. Ala kulli hal, ini yang menjadi pegangan kita bahwasanya seluruh syariat itu mudah, asalnya itu mudah. Oleh karena itu kita coba dulu. Coba. Oke, itu jihad fi sabilillah yang merupakan puncak daripada Islam yang kebanyakannya orang berat, itu pun kita coba dulu. Kalau kita tidak mampu ya baru
Heeh. Dan silahkan kiaskan kepada syariat-syariat yang lainnya. Intinya kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sesuatu itu pasti sudah sesuai dengan keilmuan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang pada asalnya la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Oleh karena itu berkaitan dengan hal-hal yang diperintahkan untuk dikerjakan, kemudian diperintahkan untuk dilarang, udah ada dari Nabi SAW. Fattakullah mastata'tum. Kemudian juga waktu minhu mastata'ta. Jadi kalau bagian perintah kata Nabi SAW untuk hal-hal yang dikerjakan, maka itu kaitannya dengan istita'ah. Itu kaitannya dengan kemampuan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan haji, maka dilihat kemampuannya. Kalau tak mampu ya nanti dulu. Kemudian yang lain-lainnya daripada syariat-syariat yang ada. Jadi yang diperintah-perintah ini, hal-hal yang diperintahkan, itu kata Nabi SAW, datanglah atau kerjakanlah sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Adapun hal-hal yang dilarang, kata Nabi SAW, itu tidak ada pilihan, kecuali ditinggalkan. Dan ini keterangan yang sangat bagus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sesuai atau sejalan dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sejalan dengan bahasan kita ini. Jadi kenapa? Karena lain ketika orang itu diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu dengan perintah untuk menjauhkan sesuatu. Mana yang lebih ringan? Yang lebih ringan adalah menjauhkan sesuatu. Sama dengan ada orang yang disuruh angkat batu, ya, disuruh angkat batu dan diperintahkan untuk tidak angkat batu. Mana yang paling mudah? Ya, yang tidak angkat batu. Tapi ketika diperintahkan angkat batu ini, ya sesuai kemampuan. Mana satu yang agak ringan? Ya, misal 5 kg, 10 kg, oh masih boleh juga. Tapi kalau udah 100 kg ya mungkin susah ya, gitu. Tapi kalau tiba-tiba kita diperintahkan, jangan angkat batu, ya alhamdulillah lah. Terus kalau ada orang yang mengatakan berat ketika diperintahkan untuk menjauhi larangan, berarti ini logikanya lagi-lagi rusak ini. Jadi oleh karena itu masuk kita kepada hukum-hukum syar'i. Itu buktinya hukum syar'i itu mudah. Kita dilarang untuk minum khamar. Itu mudah sebenarnya. Tapi kenapa ada orang yang berat sekali untuk meninggalkan minum khamar, minum alkohol. Macam tadi juga angkat batu. Itu analogi, istilahnya kias. Yang sangat mudah sekali yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa itu tidak diamalkan, dipraktikkan ketika dihukum syar'i? Berarti semua perintah yang berkaitan dengan menjauhkan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, itu pada asalnya sangat-sangat mudah sekali. Ya, tadi kita contohkan Allah melarang mendekati zina, kemudian minum khamar, melarang mencuri, melarang menzolimi, semua larangan-larangan itu pada asalnya sangat-sangat mudah. Sangat-sangat mudah. Tapi kenapa ada saja orang-orang yang berat? Berarti itu ada masalah pada diri orang tersebut. Ya lain halnya, lagi-lagi lain halnya ketika diperintahkan. Lagi itu ketika diperintahkan baru Nabi SAW menyebut sesuai dengan kemampuan. Nah, kalau bab perintah itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau bab larangan tidak ada komen dari Nabi SAW kecuali satu, untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena sesuai dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai dengan ayat yang itu. Jadi ketika diperintahkan untuk menjauhi sesuatu, maka pada asalnya itulah yang paling mudah sekali. Itu perintah yang paling mudah. Lain halnya kalau diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, maka ini tentu sesuai dengan kemampuan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Allah hanya membebani mereka sebatas yang mereka mampu dan mereka pun memang tidak akan mampu melainkan sebatas apa yang dibebankan. Kita paham. Kemudian kata beliau, itulah wahwa tafsiru la haula wala quwata illa billah. Itulah pengertian maksud daripada kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya, dan kekuatan, wala quwwata, kekuatan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, naqul la hilata li ahadin wala harakata li ahadin wala tahawwala li ahadin an ma'siyatillah illa bi ma'unatillah wala quwwata li ahadin ala iqamati ta'atillah wath thabati 'alaiha illa bi taufiqillah.
Nah, kita mengatakan tidak ada upaya bagi seorang pun dan tidak ada gerakan bagi seorang pun, juga tidak ada daya bagi seorang pun dari menjauhi maksiat melainkan dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melaksanakan dan bertahan dalam ketaatan kepada Allah melainkan dengan taufik Allah. Jadi semua itu adalah berdasarkan la haula wala quwata illa billah. Nah, tentu bahasan ini setelah kita fahami bahasan af'alul ibad sebelumnya. Jangan belum-belum ini nanti terjatuh kepada murji'ah pula atau terjatuh kepada jabriyah, yang ghulu terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, apa-apa itu sedikit-dikit semuanya berdasarkan takdir Allah. Itu betul, tapi pemahamannya mereka jabriyah yang pernah kita sebutkan itu keliru. Nah, ini setelah memahami apa yang disebutkan para ulama berkaitan dengan takdir, berkaitan dengan kemampuan hamba, berkaitan dengan perbuatan hamba, baru beliau sampaikan bahwasanya semua ini atas dasar dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Baik kita menjalankan ketaatan atau menjauhi maksiat, itu semua atas takdir Allah. Itu atas semua dari taufik Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan itu jangan sampai ada orang yang mengerjakan kebaikan lalu lupa kepada Allah. Lalu dia berbangga, ya, kemudian ria dan seterusnya. Karena itu dalam bab ini pernah kita sebutkan bab ria. Kenapa ini tergolong syirik? Ya, syirik khafi, syirik kecil, dan mungkin boleh jadi dia menjadi syirik besar. Naudzubillah min dzalik. Ya, kenapa? Karena itu pada hakikatnya semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita menjawab adzan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, jawabannya kita pun la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kita pun walaupun sudah ada keinginan untuk pergi ke masjid, keinginan untuk sholat, kalau tanpa taufik dari Allah, tanpa kekuatan dari Allah, tentu kita tidak akan mampu melaksanakan sholat tersebut. Itu harus ada pada diri kita. Harus ada sekali lagi pada diri kita. Kalau tidak nanti riya akhirnya. Lupa demikian, riya. Oleh itu apa doa kita keluar rumah? Di situ ada lafaz la haula wala quwata illa bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, itu semua banyak sekali faedahnya daripada ucapan la haula wala quwata illa billah, dengan syarat kita fahami dulu. Kita fahami dulu apa maknanya, kemudian konsekuensinya dari sisi akidah terutama, sehingga orang itu akan menjadi kuat, bahkan yang diriwayatkan atau yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, kata beliau rahimahullahu taala pernah diriwayatkan daripada Syekhul Islam, gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala meriwayatkan. Beliau pernah menyebutkan riwayat, walau alam sahih apa tidak, tapi disebutkan oleh beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata Ibnu Qayyim, bahwa malaikat pemikul arsy pada awal-awal disuruh memikul arsy, mereka merasa berat. Ya, berat karena arsy itu kita ketahui makhluk yang paling besar yang akan dipikul oleh para malaikat tersebut. Mereka pun merasa berat. Lalu Allah memerintahkan untuk menyebutkan la haula wala quwata illa billah, mereka pun selanjutnya merasa ringan. Oleh karena itu kata beliau Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim, maka di antara keutamaan la haula wala quwata illa billah ini adalah meringankan beban, baik zahir maupun batin. Meringankan beban baik zahir maupun batin. Dan ini tentu amalan-amalan para salaf tentunya berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW tentang anjuran berkaitan dengan la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak sembarangan la haula wala. Oleh karena itu la haula wala quwata illa billah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istiqamah, beliau menyebutkan la haula wala quwata illa billah ini diucapkan ketika ada musibah. Musibah dalam rangka bukan seperti istirja, salah. Istirja itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu pun disebutkan ketika musibah. Tapi aura ya, energinya lain. Nah, la haula wala quwata illa billah disebutkan dalam ketika ada musibah, ketika ada kesulitan dan seterusnya, disebutkan untuk kita mendapatkan energi. Ya, kenapa? Karena kita mengucapkan itu, kita minta kekuatan, pertolongan dari Allah. Oleh karena itu, beliau pun menyampaikan pesannya banyak keliru di antara kaum muslimin ketika menyebutkan
datang musibah, la haula wala quwata illa billah, sedih pula. Ini salah. Sepatutnya kalau sedih berarti inna lillahi wa inna ilaihi. Itu namanya istirja. Ya, boleh-boleh saja, tapi jangan keliru auranya begitu. Keliru energinya. Nah, jadi kalau energi istirja, ya, kalau sebut istirja berarti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu menandakan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar sedih, begitu. Tapi eh, la haula wala quwata illa billah, kalau la haula wala quwata illa billah ini energinya kuat. Ya, energinya kuat. Jadi tak masalah kita sebut la haula wala quwata illa, dan itu tempatnya memang kita ada musibah kemudian berat begitu, sebut la haula wala quwata illa billah. Namun lagi-lagi jangan salah ekspresi wajahnya. Ya gitu. La haula wala quwata illa billah, tapi sedih, itu salah. Berarti seharusnya sebut istirja. Ini keliru, nih disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala juga memperingatkan kesalahan seperti itu. Nah, jadi kesusahan orang itu, ada murid-murid mau exam, agak susah, ini sebut la haula wala quwata illa billah. Nah, begitu. Tapi semangat. Nah, karena kalimat yang dikandungnya itu luar biasa. Baik, berkaitan dengan la haula wala quwata illa billah, ini tentu banyak keutamaannya yang disebutkan oleh Nabi SAW sendiri. Oleh itu kalimat ini ya jangan pernah kita remehkan, apalagi kita lupakan, apalagi sekali lagi kita lupakan. Naudzubillah. Ini kadang orang itu meremehkan karena terlalu sering dibaca, jadi diremehkan tanpa tentunya diketahui makna-makna sebelumnya, makna-makna sebelumnya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi SAW, tentu banyak ya hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hal ini. Jadi Nabi SAW menyebutkan la haula wala quwata illa billah ini adalah termasuk kanzun min kunuzil jannah. Kanzun, kanzun, harta yang disimpan, itu kanzun namanya. Min kunuzil jannah, dari harta-harta surga. Itu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis beliau ketika para sahabat menuju ke Khaybar, begitu ya, dan panjang kisahnya, sehingga poinnya adalah kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Qais, ya Abdullah bin Qais, katanya, qultu labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Rasulullah. Qala ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan pada satu kalimat yang kalimat tersebut termasuk harta. Min kunuzil jannah, di antara harta-harta surga. Qultu bala ya Rasulullah, ya mau ya Rasulullah. Fidaka abi wa ummi. Qala, Nabi SAW menjawab, la haula wa la quwata illa billah. Itulah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Jadi oleh karena itu kalau seorang ingin memperbanyak kanz, harta yang terpendam gitu, kanzun gitu kan, di surga, maka perbanyaklah kalimat la haula wa la quwata illa billah. Dan ini termasuk zikir mutlak. Termasuk zikir mutlak. Jadi zikir mutlak gitu ya tentu zikir yang lepas, yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan batasan jumlah. Lain dengan zikir muqayyad, lain dengan zikir yang terikat waktu. Misal subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah, ada yang terikat, ada yang tidak terikat. Jadi pada intinya la haula wala quwata illa billah ini adalah zikir yang mutlak, yang hendaknya kita perbanyak ya, untuk kita ingat-ingat mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, yaitu kanzun min kunuzil jannah. Ini dari riwayat Bukhari dan Muslim, juga riwayat yang lain daripada Ibnu Majah juga serupa, tapi kepada sahabat yang lain beliau sampaikan. Tadi kalau sahabat kalau yang riwayat Bukhari Muslim tadi Nabi SAW mengucapkannya kepada Abdullah bin Qais. Kalau riwayat Ibnu Majah, Nabi sebutkan kepada Hazim bin Harmalah, sahabat Hazim bin Harmalah.
Jadi kata beliau, qala marartu bi Rasulullah sallam, aku pernah melewati Rasulullah sallam, kata beliau. Fada'ani, lalu Rasulullah sallam memanggilku. Kata sahabat Hazim bin Harmalah ini. Faqala, Nabi sallam bersabda, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah? Maukah kamu aku tunjukkan kepada satu kalimat yang merupakan harta terpendam di antara harta-harta yang ada di surga, yaitu kata beliau la haula wala quwata illa billah. Itu kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini menunjukkan Nabi SAW tidak mengajarkannya kepada satu sahabat saja, tapi sahabat-sahabat yang lain juga diajarkannya. Kemudian juga Nabi SAW menyampaikan hal yang sama ya kepada sahabat-sahabat yang lain, yaitu sahabat Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad, dan disebutkan sanadnya hasan. Anna abahu dafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdumuhu. Bahwa Qais anak daripada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat senior, memiliki anak Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Kata beliau, anna abahu dafa'ahu ila Nabi, bahwa bapaknya yaitu Sa'ad bin Ubadah, si Qais ini, kata beliau, bapakku katanya menyuruh aku untuk berkhidmat, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarra biyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad sallaitu. Fadarabani birijlihi wa qala. Lalu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat kepadaku dan aku waktu itu telah sholat. Lalu Rasulullah SAW fadarabani birijlihi. Lalu Rasulullah SAW menendangku. Ini menunjukkan Rasulullah SAW kan anak kecil ya. Lalu beliau pakai kakinya. Itu menunjukkan Rasulullah SAW bermain dengannya. Dengan katanya, ala adulluka ala babin min abwabil jannah. Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu pintu dari pintu-pintu surga? Pintu dari pintu-pintu surga. Qultu bala. Ya, ingin ya Rasulullah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Kalimat la haula wala quwwata illa billah itulah pintu dari pintu-pintu surga. Tadi harta yang terpendam, kans dari harta-harta surga, sekarang pintu dari pintu-pintu surga. Dan juga yang lainnya daripada hadis-hadis yang banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama dalam bab ini. Namun kita bacakan apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah hadis ini yang tadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, qala ulama menyebutkan sababu dzalik, sebab demikian, sebabnya yaitu la haula wala quwwata illa billah menjadi kanzun, harta yang terpendam dari harta-harta surga, kemudian juga pintu-pintu di antara pintu-pintu surga, dan juga dalam riwayat lain kanzun tahtal arsy, harta terpendam di bawah arsy, itu juga riwayat yang lain. Sebabnya kata para ulama yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, annaha kalimatus istislam wa tafwidin ila Allah taala, bahwa kalimat la haula wala quwwata illa billah itu merupakan kalimat istislam, berserah diri. Berserah diri. Wa tafwid, yaitu tunduk, menyerah. Kemudian ilallah ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, katanya beliau, waqala hiya kalimatus istislam wa tafwid, yaitu kalimat istislam, tunduk ya, istislam tunduk, wa tafwid berserah diri, wa annal abda la yamliku min amri syai'a, dan seorang hamba tidak memiliki kekuatan sedikit pun, walaysa lahu hilatun fi daf'i syarrin, dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak keburukan, wala quwwatan fi jalbi khairin, dan juga tidak memiliki kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, illa bi iradatillahi ta'ala, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa la haula wala quwwata illa billah menjadi kalimat yang luar biasa. Sesuai dengan keterangan para ulama, Imam At-Tabari, Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di sini.
Yaitu ketika kita menunjukkan la haula wala quwata illa billah, itu kita i'tiraf, kita meyakini karena itu adalah kalimat istislam, tunduk, istislam, tunduk, wa tafwid, menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meyakini kita tidak memiliki kemampuan sedikit pun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kalimat la haula wala quwata illa billah sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah kalimat yang mengandung atau yang membawa energi yang kuat, membawa energi yang kuat. Ketika orang itu stres, ketika orang itu mendapatkan berita-berita yang tidak baik baginya, maka sebut la haula wala quwata illa billah. Maka insyaallah kalau betul-betul meyakini tentunya dengan memahami, mengimani, insyaallah biidznillah dia akan menjadi kuat. Dia akan menjadi kuat. Baik, itu juga makna yang disebutkan oleh Ibnu Abbas rahimahullahu taala dalam nukilan Imam As-Suyuti rahimahullahu taala dalam tafsirnya. La tahawwala li 'abdin min halin ilal hal wala quwwata lahu 'ala dzalik illa billah. Jadi seorang hamba tidak ada kemampuan untuk berubah dari keadaan satu kepada keadaan yang lain, dan juga tidak ada kekuatan untuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi keutamaan la ilaha illallah ini. Dari zikir-zikir yang lain telah kita sebutkan ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu ada ucapan la haula wala quwata illa billah. Jadi apa kata Nabi SAW ketika orang itu menyebutkan itu keluar rumah, apa yang didapatkan? Allah akan mencukupinya, Allah akan melindunginya, Allah akan menyempurnakan semua dengan kalimat-kalimat seperti itu. Jadi dan juga yang lain ketika orang itu bangun daripada tidurnya juga demikian, dan juga azkar yang lainnya itu semuanya atau kebanyakannya ada kalimat la ilaha illallahnya. Ada kalimat la ilaha illallah. Kalau diperhatikan ya, kalimat la haula wala quwata illa billah. Jadi itu menunjukkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita jangan melupakan kalimat la haula wala quwata illa billah. Kanzun min kunuzil jannah, babun min abwabil jannah. Dan itu perbanyaklah kalimat la haula wala quwata illa billah ini di mana saja, karena ini termasuk bagian daripada zikir yang mutlak. Sekali lagi zikir yang mutlak, zikir yang tidak terkait dengan waktu, tidak terkait dengan bilangan dan seterusnya. Dan tapi ingat ada energi positif yang dibawa olehnya. Kenapa? Karena ketika orang itu menyadari dirinya dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kemampuan, hanya kemampuan dari Allah, maka sangat-sangat wajar mendapatkan aura energi yang positif yang kuat. Karena ketika itu dia mendapatkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Kuat, Sang Maha Kuat. Jadi ini sekali lagi orang yang berakidah, orang yang bertauhid hendaknya memahami ya asror ya, rahasia-rahasia di balik kalimat la haula wala quwata illa billah. Sehingga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala meyakini hal ini berdasarkan tadi hadis-hadis Nabi SAW, kemudian pemahaman-pemahaman yang tadi, maka beliau memperbanyak kalimat la haula wala quwata illa billah sebagai energi, dan terbukti beliau rahimahullahu taala luar biasa. Ya, di medan perang pun luar biasa, di medan dakwah pun luar biasa, semuanya luar biasa rahimahullahu taala. Baik, itu sedikit berkaitan dengan la haula wala quwata illa billah. Tentunya silahkan dicari tulisan-tulisan yang berkaitan dengan la haula wala quwata illa billah ini ya, untuk menambah tentunya wawasan-wawasan yang ada. Tapi yang jelas dasarnya kenapa demikian seperti Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan tadi, karena kalimat tersebut adalah kalimat istislam wa tafwid, kalimat tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasanya kalimat tersebut sehingga menjadi kanzun min kunuzil jannah. Harta yang terpendam
Nah, kenapa demikian? Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Syifa al-Alil menyebutkan kenapa Nabi SAW mengumpamakan atau menyebutkan la haula wala quwwata illa billah sebagai kanzun, harta yang terpendam. Kata Ibnu Qayyim, sebagaimana halnya harta terpendam itu banyak orang yang tidak tahu, maka la haula wala quwwata illa billah pun banyak yang tidak tahu akan kebesarannya. Maka itu bagi mereka yang tahu maka tak kenal maka tak sayang. Yang tidak tahu ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi perbanyaklah ucapan-ucapan zikir-zikir la haula wala quwwata illa billah, dan tentunya zikir-zikir yang lain, karena zikir-zikir ini adalah semuanya ringan di lisan namun berat dalam timbangan atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu tergantung kebiasaannya. Kalau orang itu kebiasaan lisannya menyanyi, lisannya mengucapkan lirik-lirik lagu saja, ya itu yang dia akan dapatkan, dan bahkan naudzubillah itu yang dia akan nampakkan ketika meninggal dunia, dan naudzubillah menjadi ciri-ciri daripada su'ul khatimah. Naudzubillah min dzalik. Baik. Kata beliau rahimahullahu taala, kita lihat la haula wala quwwata illa billah, kata beliau wa huwa tafsir la haula wala quwwata illa billah. Dan inilah tafsir pengertian kalimat la haula wala quwwata illa billah. Kata beliau, kita mengatakan tidak ada upaya bagi seorang pun dan tidak ada gerakan bagi seorang pun, juga tidak ada daya bagi seorang pun dari menjauhi maksiat melainkan dengan pertolongan Allah, dan tidak ada kekuatan bagi seorang pun untuk melaksanakan dan bertahan dalam ketaatan kepada Allah melainkan dengan taufik Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kita hadir di sini juga la haula wala quwwata illa billah. Sehingga kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai ria dengan segala macam dengan segala macam caranya, baik halus maupun terang-terang dan seterusnya. Kalau sudah sebut la haula wala quwwata illa billah, maka tidak ada daya dan upaya, kekuatan dan seterusnya. Jadi tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada sekali lagi ibadah yang dikerjakan, maka itu semua dari la haula wala quwwata illa billah. Sehingga mematikan nafsu riya seseorang. Karena banyak gitu ya, pergi umroh itu pada asalnya la haula wala quwwata illa billah, tapi mereka lupa. Akhirnya selfie, upload sana, upload sini, share sana, share sini, foto-fotonya. Ya, kenapa? Karena lupa gitu. Kacang lupakan kulitnya. La haula wala quwwata illa billah. Itu semua mereka datang ke umroh, dapat membeli tiket, dapat membeli apa semuanya gitu, sehingga terjadi atau mereka bisa mengerjakan umroh semua atas dasar kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik, semua kita selamatkan dari Allah Subhanahu wa taala dari semua atau segala macam riya yang melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini, wa kullu syai'in yajri bi masyiatillahi ta'ala wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi ghalabat masyiatuhu al-masyiati kulliha wa ghalaba qada'uhu al-hiyal kulliha yaf'alu ma yasha' wa ghairu zalim abadan tuqaddisu an kulli su'in wa hinin wa tunazzihu an kulli aibin wa syai'in la yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Segala sesuatu berlaku menurut kehendak Allah. Ilmunya, keputusannya, dan takdirnya. Ini dia apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, menanamkan akidah kepada kita semua, kembali mengingatkan bahwa semua ini terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehendaknya mengalahkan seluruh kehendak, takdirnya mengalahkan seluruh upaya. Dia berbuat sekehendaknya tanpa zalim selama-lamanya. Dia tersucikan dari semua keburukan dan kejahatan, dan tersucikan dari segala aib dan kekurangan. Tidaklah dia ditanya tentang apa yang dia perbuat, tapi merekalah, yaitu makhluk ini, manusia, yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Ini dalam kalimat yang ringkas ini pada asalnya mencakup semua atau kebanyakan membahas atau menjelaskan berkaitan dengan akidah takdir Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ucapan beliau segala sesuatu berlaku menurut kehendak Allah, ya.
berlaku kehendak Allah, masyiatullah taala. Kemudian ilmunya, kemudian keputusannya. Nah, keputusannya dan takdirnya. Nah, ini semua yang pernah kita lalui bersama. Ada istilah masyiah, ya, ada istilah masyiah, ada istilah iradah, ada istilah qada, ada istilah kalimah, ada istilah hukum. Itu semua pernah kita sebutkan dan itu semua dibagi menjadi dua. Ada kauni, ada syar'i. Ada kauni, ada syar'i. Jadi iradah. Misalnya iradah. Iradatullah, iradah atau keinginan, kehendak, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada dua, pernah kita sebutkan, ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Apa perbedaan antara kauniyah dan syar'iyah? Pernah kita lalui bersama ringkasnya. Kauniyah itu pasti terjadi, tidak ada pilihan hamba di situ. Kemudian al-kauniyah itu tidak berkaitan dengan ridho Allah Subhanahu wa taala secara zat takdir tersebut. Tapi kalau syar'i itu ada pilihan manusia di situ dan juga syar'i ada berkaitan dengan cinta ridho Allah Subhanahu wa taala pada kehendak syar'i tersebut atau kepada syar'i tersebut. Ini kauni syar'i. Jadi semua itu tadi yang kita sebutkan berkaitan dengan iradah, berkaitan dengan qada, qadar, apalagi hukum, dan semuanya itu terbagi menjadi dua. Itu istilah yang sering dilalui ya di dalam bab-bab takdir, bab-bab takdir khususnya, bab akidah secara umum. Itu semua lagi-lagi dibagi menjadi dua, kauni dan syar'i. Tadi kita sebutkan yang pertama iradah, kehendak. Iradah dibagi dua tadi, kauniyah dan syar'iyah. Kemudian dari kedua ini mana satu yang menjadi masyiah? Karena kalau masyiah, karena lafaz masyiah yang pernah kita lalui, masyiah itu hanya satu. Masyiah itu adalah al-kauni saja. Ya, jadi kalau mendapatkan lafaz yuridullah, kemudian aroda atau iroda, itu dibagi menjadi dua, kauni dan syar'i. Tapi kalau mendapatkan kalimat masyiah, misalnya ma tasyauna illa an yasha Allah, itu tidak dibagi menjadi dua, tapi dibagi satu saja, yaitu kauni. Itu menunjukkan kehendak Allah yang kauni. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Baik, jadi kehendak Allah, kehendak Allah itu dibagi dua. Tadi kita sebutkan kauni dan syar'i. Kauni contohnya banyak ya, tapi kita sebutkan satu saja, yaitu pada surah Al-An'am ayat 122. Surah Al-An'am ayat 125, 125. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan haraja. Jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan, maka Allah akan menyempitkan dadanya. Ini iradah kauni, kehendak Allah yang kauni, yang pasti, tidak ada pilihan. Jadi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disesatkan, pasti akan disesatkan. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada yang mampu untuk memberikannya petunjuk. Sebaliknya, barang siapa diberikan petunjuk, tidak ada yang mampu memberikan dia kesesatan. Baik. Ini iradah kauniyah pada surah Al-An'am ayat 125. Kalau contoh daripada iradah syar'iyah pada surah Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Karena ini ayat berkaitan dengan ayat wudu. Jadi ayat wudu tentu ini berkaitan dengan syar'i. Jadi Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Al-Maidah ayat 6. Jadi Allah tidak menghendaki. Kehendak apa yang dimaksud di sini? Kehendak syar'i. Kehendak syar'i, keinginan syar'i bagi Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi kita ingatkan kalau masyiah itu kehendak juga dalam bahasa Melayu, bahasa Nusantara. Kehendak, tapi kehendak yang mana satu jenisnya? Kehendak yang kauni saja. Tidak ada yang syar'i kalau memakai kalimat masyiah. Baik, itu iradah. Kemudian ada qada istilahnya. Qada. Qada demikian juga, ada qada kauni, ada qada syar'i. Ketentuan, keputusan. Qada kauni, qada syar'i. Kauni, contohnya pada firman Allah surah Fussilat ayat 12.
Fussilat ayat 12. Faqadahunna sab'a samawat fi yaumain. Jadi Allah tetapkan, dalam hal ini ciptakan sab'a samawat, 7 langit, fi yaumain dalam 2 hari. Di situ disebut qadha, ditetapkan. Dialih bahasakan menjadi diciptakan. Ini kauni. Ini kauni dah pasti. Itu Fussilat ayat 12. Kalau yang syar'i, qadha yang syar'i, itu surah Al-Isra ayat 23. Surah Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah tetapkan, Rabb kamu telah putuskan, telah tetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Itu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kalau ditanya nih ketetapan apa nih? Ketetapan syar'i tentunya, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi Fussilat 12 faqadahunna, sama-sama qadha. Tapi ketetapan yang mana satu? Ketetapan kauni, maka dialih bahasakan menjadi cipta. Itu istilah qadha dibagi dua, kauni dan syar'i. Ada juga istilah al-amr. Amr. Amr. Perintah. Itu pun dibagi menjadi dua. Ada perintah kauni, perintah syar'i. Kauni contohnya dalam surah Al-Isra ayat 16. Surah Isra ayat 16. Amarna mutrafiha fafasaqu fiha. Jadi kalau Allah menghendaki keburukan, maka Allah memerintahkan orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang kaya pada suatu tempat itu untuk berbuat kefasikan, jadi itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini perintah apa maksudnya? Perintah kauni. Kalau yang syar'i, perintah syar'i banyak. Contohnya surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallah, sesungguhnya Allah ya'muru, amar, memerintahkan, amara ya'muru, perintah. Allah memerintahkan bil adli, untuk berbuat keadilan dan ihsan, kebaikan. Ini kalau ditanya ini amar atau perintah ini berkaitan dengan apa? Ya tentu syar'i, bukan kauni. Ada juga istilah lain dalam bab ini, ada izin, al-iznu, izin. Ada kauni, ada syar'i. Kalau kauni, contohnya surah Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah 102. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ini kaitannya dengan cerita dalam surah Al-Baqarah, dua malaikat Harut atau Marut. Jadi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepada siapapun illa biiznillah, kecuali atas izin Allah. Atas izin Allah. Nah, izin ini apa maksudnya? Kauni atau syar'i? Kauni. Atas izin Allah, kauni. Baik. Kemudian yang syar'i pada firman Allah surah Al-Hasyr ayat 5. Surah Al-Hasyr ayat 5. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa biiznillah. Jadi apapun yang kamu potong dari pohon-pohon, pohon kurma dan yang kamu tinggalkan, itu semua adalah biiznillah, atas izin dari Allah. Maka izin yang dimaksud di sini kata para ulama adalah izin syar'i, berkaitan dengan syar'i. Ada juga istilah dalam bab ini kitab. Kitab pun demikian, kitab kauni, kitab syar'i. Kitab kauni pada firman Allah surah Fatir ayat 11. Wa ma yu'ammaru min mu'ammar wa la yanqusu min umurihi illa fi kitab. Inna dzalika 'ala yasir. Tidak adalah yang orang yang berumur panjang kemudian dipendekkan umurnya, melainkan semua itu ada pada kitab. Yaitu ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab ini ketentuan ini atau yang ditulis ini itu maksudnya apa? Kauni apa syar'i? Syar'i. Kalau yang kitab yang syar'i itu surah Al-Baqarah ayat 183 kaitannya dengan perintah puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Situ kutiba, kan kitab juga. Kata bayak tubuh kitab, kutiba, kitab. Jadi kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan. Telah ditulis. Jadi kitab maknanya kan tertulis, itu tidak? Kitab maknanya tertulis. Jadi kalau yang kauni berarti tertulis takdirnya. Kalau yang syar'i berarti tertulis untuk kewajibannya. Kutiba alaikumusiyam,
telah tertulis bagi kalian, maksudnya diwajibkan bagi kalian puasa. Nah, maka kitab tulisan tertulis maksudnya apa di sini? Syar'i. Ada juga istilah lain dalam bab ini adalah al-hukum, hukum. Sama, hukum kauni, hukum syar'i. Hukum kauni, hukum syar'i. Kauni pada firman Allah surah Al-Anbiya ayat 112. 112. Qul rabbihkum bil haq. Katakanlah, Rabbi uhkum bil haq. Ya Allah, hukumlah ya dengan al-haq, dengan kebenaran. Jadi hukum yang ada di situ maksudnya adalah kauni. Yang syar'i, dzalikum hukmullah yahkumu bainakum. Surah Mumtahanah ayat 10. Jadi dari mana kita tahu nih hukum kauni, hukum syar'i? Ya pertama balik kepada keterangan para ulama dengan mengikuti siyak, ya, konteks ayat itu, konteks ayat itu. Nah, ini kan untuk mempercepat nih potong-potong ayat-ayat saja. Nah, kalau mau melihatnya, jadi lihat ayatnya yang penuh, gitu ya, sebelumnya atau sesudahnya, maka nanti akan jelas. Ini kauni atau syar'i. Kalau kauni berarti ini pasti Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pilihan manusia di situ. Nah, tapi kalau syar'i ya pasti berkaitan dengan hukum-hukum syar'i yang ada pilihan manusia di situ. Al-Mumtahanah 10 itu kaitannya dengan hukum syar'i. Dzalikum hukmullah, itulah hukum Allah. Yahkumu bainakum, yang menjadi hukum di antara kalian. Juga ada istilah yang lain dalam bab ini, dalam bab takdir ya. Tahrim, tahrim. Nah, tahrim. Ada juga kauni, ada syar'i. Tahrim. Jadi tahrim dari kata harrama yuharrimu. Nah, tercegah, terlarang. Tercegah, terlarang. Kalau hukum dah tahu kan tadi, hukum. Kalau ini tahrim, tercegah, terlarang. Itu juga ada kauni, ada syar'i. Yang kauni contohnya surah Al-Maidah ayat 26. Nah, ini kisah kaum Nabi Musa. Nah, kaum Nabi Musa. Di situ disebut qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard. Jadi mereka tersesat, ya tidak tahu tempat pulang. Ya, betul tidak? Selama 40 tahun. Nah, kata Allah di sini qala fa innaha muharramatun alaihim. Nah, karena itu muharramatun, mereka tercegah, diharamkan, maksudnya terlarang, dilarang, tercegah. Nah, sehingga mereka pun tidak tahu tempat tempat balik ya, dan tersesat selama 40 tahun. Di sini disebut qala fa inna muharramatun, haram. Haram maksudnya apa di sini? Kauni atau syar'i? Kauni, karena mereka disesatkan, maksudnya di sini tidak tahu tempat kembali. Bukan haram hukumnya, hukum. Sebab itulah tadi kita sebutkan tahrim atau pengharaman itu ada kauni, ada yang syar'i. Kauni contohnya nih. Kalau syar'i contohnya surah Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Hurrimat. Haram. Tahrim. Diharamkan bagi kalian mayit, memakan mayit, bangkai, makan bangkai, dan juga darah, dan seterusnya. Ini kan at-tahrim, haram, pengharaman. Tadi kita sebutkan ada dua, ada kauni, ada syar'i. Sebab itulah kalau yang syar'i ya haram, hukum haram yang biasa kita ketahui. Tapi kalau kauni tidak. Jadi jangan salah paham kalau membaca ayat. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana. Jadi Allah berfirman fa innaha, maka mereka juga itu muharramatun, diharamkan, alaihim, atas mereka, diharamkan. Pikirnya haramkan di sini hukumnya syar'i, tidak. Ini kauni karena berkaitan dengan Bani Israel, ya, kaitannya dengan Bani Israel yang disesatkan, tidak tahu tempat tinggal, maksudnya tempat kembali selama 40 tahun. Baik. Juga istilah dalam bab takdir ini semua istilah dalam bab qada dan qada dan qadar. Ya, istilah dalam bab qada dan qadar, sehingga kalau menjumpai istilah-istilah seperti ini itu semuanya bermakna mirip-mirip. Tapi dilihat apakah kauni, ada apakah syar'i. Yang terakhir ada istilah kalimat. Kalimat. Ada kauni, ada syar'i. Kalimat pada surah Al-A'raf ayat 137. Di situ watammat kalimatu rabbik al-husna ala bani Israel bima sabaru, dan telah sempurna kalimat Rabb kamu yang al-husna, yang maha husna, sempurna, indah, dan seterusnya.
ke atas Bani Israel atas kesabaran mereka. Jadi telah sempurna kalimat. Nah, gitu, kalimat. Ini maksudnya ketetapan. Kalimat ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat ketetapan Allah ini apa maksudnya? Kauni apa syar'i? Kauni. Ya, karena dia sabar, Bani Israel ini sabar ya disempurnakanlah begitu. Apa-apa kenikmatannya dan seterusnya. Ini kauni. Adapun yang syar'i itu pada Al-Baqarah 124 berkaitan dengan kalimat. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Nah, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim. Nah, bikalimat dengan kalimat, beberapa kalimat fa atammahunna. Lalu Nabi Ibrahim pun menyempurnakannya, itu menjalankan kalimat-kalimat tersebut. Itu perintah Allah, ketentuan Allah gitu. Ini kalimat nih apa? Kaunnya apa syar'i? Syar'i karena perintah-perintah Allah berkaitan dengan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, ini semua bagian-bagian daripada istilah-istilah yang didapati dari Al-Quran ya dan juga Sunnah yang berkaitan dengan qada dan qadar, takdir Allah. Jadi takdir Allah Subhanahu wa taala atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu banyak istilahnya yang tadi kita sebutkan. Dan itu semua dibagi dua, ada kauni, ada syar'i. Harus difahami. Kalau tidak difahami nanti salah pula pemahamannya, seperti Qadariyah tidak tahu membagi mana kauni mana syar'i. Baik, kembali kepada buku kita. Segala sesuatu berlaku menurut kehendak Allah, ilmunya, keputusannya dan takdirnya. Segala kehendak Allah, ilmunya, keputusannya dan takdirnya. Tambahkan lagi dengan istilah-istilah yang tadi. Qadanya, amr perintahnya, apalagi izinnya, kitab yang telah tertulis, hukumnya, kalimatnya, kemudian tahrim yang tadi kita sebutkan itu boleh dimasukkan ke sini. Itu semua atas kehendak, atas semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehendaknya mengalahkan seluruh kehendak. Kalau udah qada tadi dan istilah-istilah tadi kan ada kauni ya, ada syar'i. Kemudian takdirnya mengalahkan seluruh upaya. Sama juga. Kemudian dia berbuat sekehendaknya tanpa zalim selama-lamanya. Sebab itu Allah Maha Adil. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan aku pun menjadikannya haram atas kalian semua. Ini sudah nyata-nyata. Itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adil. Dia berbuat sekehendaknya tanpa zalim selama-lamanya. Dia tersucikan dari semua keburukan dan kejahatan. Dan tersucikan dari segala aib dan kekurangan. Inilah Allah Subhanahu wa taala. Maka memiliki asmaul husna, wassifatul ulya. Allah memiliki nama-nama yang husna. Apa makna husna? Ghayatun fil hasan. Itu mencapai puncak keindahan. Itu namanya al-husna. Mencapai puncak keindahan. Itu yang sempurna, semua tidak ada kekurangan, tidak ada aib. Itu disebut al-husna. Wasifatul ulya dan sifat yang maha tinggi. Itu yang disebut tersucikan dari semua keburukan dan kejahatan. Tidaklah dia ditanya tentang apa yang dia perbuat, tetapi merekalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Jadi Allah tidak ditanya, jadi kita tidak ada hak untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Kenapa Allah menciptakan kita seperti ini? Kenapa Allah mentakdirkan seperti itu dan seterusnya? Itu pertanyaan tidak ada lagi. Dan kemudian itu Allah menyatakan di dalam surah Al-Anbiya ayat 23 ini, Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat dan tidak ada hak hamba untuk bertanya. Sedangkan kepada emir kita sekarang, Syekh Tamim, berani apa tidak? Kenapa saya ditaruh di departemen ini? Kan berani sekali. Berani apa tidak? Ya, sangat-sangat jauh daripada keberanian dan kurang ajar tentunya. Kenapa bertanya kepada amir itu? Seperti itulah. Ini di dunia saja susah. Kita mau bertanya ya kepada raja, kepada presiden dan seterusnya, apalagi kepada Maha Kuasa, ya Allah, kepada Rabbul Alamin. Sehingga mau tidak mau kerja, amal, kumpulkan untuk sebagai perbekalan ya untuk di hari akhirat nanti. Itu yang harus kita kerjakan, itu yang harus kita menjadi goal istilahnya ya, menjadi tujuan
visi misi hidup kita selama masih Allah memberikan kesempatan, selama hayat masih dikandung badan. Sampai di sini kiranya ya akhwat jemaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan poin-poin berikutnya dari apa yang beliau sampaikan pada kesempatan berikutnya, dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita pemahaman dalam agama ini dan juga memberikan kita taufik untuk mengamalkan semua apa yang kita pahami sehingga itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tadi itu ada tambahan lagi dari la haula wala quwwata illa billahil azim. Tidak ada, dalam riwayat tidak ada. La haula wala quwwata illa billah saja. Stop sampai itu. Ya, stop sampai itu. Jadi ya kita mengikuti lafaz yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang lebih ini. La haula wala quwwata illa billah. Lebih besar mana dosa meninggalkan perintah atau melaksanakan larangan? Wallahu ta'ala alam, lebih besar mana dosanya yang dosa ya secara umum. Karena wallahu alam ya, karena ini susah dijawab ya. Semua dilihat bahasanya apakah dosa itu kategori kecil atau kategori besar. Tapi kalau kita melihat ya syirik ini kan yang dilarang, atau tidak? Dosa yang paling besar adalah syirik dan masuk dalam kategori larangan. Maka kalau ditanya secara keumumannya mana yang lebih besar dosanya, tidak melaksanakan perintah atau melaksanakan larangan, maka kita jawab berdasarkan syirik adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada dan bahkan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu kategorinya adalah meninggalkan, kan perintahnya meninggalkan, maka kita jawab dosa yang paling besar adalah meninggalkan larangan. Mengerjakan larangan. Nah, mengerjakan larangan. Walau itu tapi secara umum, tapi detailnya ya tentu ya tergantung. Ya. Tadi qada syar'i al-madinah berapa? Qada syar'i. Qada syar'i al-maidah. Qada atau Syar'i. Al-Isra, surah Al-Isra betul tidak? Al-Qada. Coba dilihat siapa yang mencatat. Yang qada. Isra 23. Ya, untuk qada ya kalimat qada. Ya yang syar'i ya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Jadi itu semua apa yang kita sebutkan istilahnya itu tidak jauh-jauh maknanya daripada qada, ketentuan. Tapi kalimatnya saja yang berbeda. Ada kalimat, ada izin, ada hukum, ada amar perintah, ada tahrim, larangan pelarangan dan seterusnya. Ini yang bagi seperti ini ada kitab khusus nggak? Yang mana? Yang untuk keilmuan dan syariah itu. Banyak tentunya ya, banyak, tapi yang tadi yang kita sebutkan rujuknya tadi yang bisa dirujuk ke syarah Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi dalam syarah At-Tahawiyah. Nah, jadi yang istilah-istilah tadi bisa dirujuk kepada syarah Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala, atau juga dalam kitab yang saya bacakan ini Al-La'ali Al-Bahiyah fi Taqrib Syarah Al-Aqidah Tahawiyah. Ini tulisannya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayis. Wa ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.